terjadi ketegangan Malaysia dengan China karena alasan pelanggaran wilayah udara Malaysia. Tak hanya Malaysia, China juga pernah beberapa kali ketahuan nyelong di wilayah laut Indonesia, tepatnya di Kepulauan Natuna. Melansir dari South China Morning Post, SCMP, karena kenekatan itu China pernah diperingatkan oleh mantan diplomat Singapura Konsore Mahbubani. Menurut SCMP, Mahbubani mengatakan bahwa belum ada negara anggota yang menyatakan keinginan untuk bergabung dengan kelompok negara dengan AS, Jepang, India dan Australia untuk melawan pengaruh China di kawasan itu. Tetapi untuk mempertahankan status quo saat ini, China perlu berhati-hati dalam masalah dari kedaulatan atas Kepulauan Natuna di bagian selatan Laut Cina Selatan. Perairan di sekitar Kepulauan Natuna adalah daerah penangkapan ikan tradisionalnya, dan menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan perbedaan melalui negosiasi bilateral. Jakarta menegaskan klaim China tidak berdasar dan tidak memiliki alasan untuk bernegosiasi. Menurut para ahli, China menargetkan perairan di sekitar Kepulauan Natuna Indonesia dengan alasan wilayah ini tumpang tindih dengan apa yang disebut zona ekonomi eksklusif dari Kepulauan Truong Sa, Vietnam yang diduduki China. China dan Indonesia belum mencapai kesepakatan tentang delimitasi batas laut, kata Lei Xiaolu, pakar di Universitas Wuhan di China. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilarang di perairan menunggu demarkasi batas yang disengketakan, tambahnya. Indonesia telah menegaskan posisinya untuk tidak mengakui fitur apapun dalam 9 garis putus-putus yang diklaim secara sepihak oleh China di Laut China Selatan. Pejabat Pertahanan Indonesia telah menyebutkan skenario terburuk. China mengirim pasukan untuk mendarat di Kepulauan Natuna. Itulah sebabnya Indonesia terus-menerus mengerahkan kapal perang, jet tempur dan peralatan pengintai, berpatroli di wilayah sekitar Nusantara. Sementara Indonesia secara aktif memobilisasi angkatan lautnya untuk berpatroli. Ada alasan untuk khawatir bahwa China akan terus mengambil tindakan pemaksaan di wilayah yang disengketakan, kata pakar Atriandi Supriyanto dari Universitas Nasional Australia. Saya khawatir pengekangan Indonesia terbatas, cepat atau lambat, Indonesia mungkin harus mempertimbangkan kerjasama militer dengan AS untuk menahan pengaruh China, kata Supriyanto. Rene Patirajawane, peneliti di Jakarta, mengatakan sejak tahun 1994, Biro Administrasi Perikanan Kementerian Pertanian China telah menerbitkan peta yang menyatakan seluruh wilayah di sekitar Kepulauan Natuna sebagai fishing ground bagi China. Patirajawane mengatakan Indonesia sangat prihatin karena China secara sepihak mengklaim bahwa daerah penangkapan ikannya meluas ke perairan selatan Kepulauan Natuna,
di luar 9 garis putus-putus yang ilegal. Colin Koh, pakar Nanyang Technological University di Singapura, mengatakan Beijing tidak akan terlalu menekan Jakarta, mengingat pengaruh politik Indonesia di Asia Tenggara.